Kalian tahu nggak? Jadi ternyata banyak orang tidak menyadari asik. Ya, jadi aku yang tidak menyadari ya terlalu asik membuat tutorial ini itu sampai lupa yang paling fundamentalnya. Oke, jadi fundamentalnya adalah maksudnya secara mendasar kita tahu dulu cara pakai Kode Live gitu ya. Mungkin yang download tapi pusing sama lihat user interface-nya yang se serumit ini gitu kan ya. eh Ya biasanya kalau misalnya kalian nemu ini kayak eh, tes control, tes evaluation, ini ini tessellation, terus geometri ini sebenarnya nggak begitu dipakai karena di shader language lain tuh biasanya juga cuman ada vertex dan fragment gitu ya. Tab-tab ini tuh buat ganti code-nya masing-masing gitu ya. Nanti kita bahas. Terus ini sebenarnya plus ini bisa kayak tambah pas, kayak entah itu render pass atau compute pass. Jadi ini maksudnya tuh kayak uh, render pass tuh kayak, jadi kalau misalnya ini habis render image ini gitu, kayak kita bisa skip ke, well, mending daripada ribet jelasin, mending ku kasih contoh ya. Mana. Ya misalnya ini aku ada uh, ini jadul banget ya, bikin poster. Ya, bayangin kalian bikin poster tapi di Code Live, kejelas banget. eh Ya jadi kayak ini ada 3D-nya, ada 2D-nya gitu ya. Kelihatan nggak sih maksudnya? Oke. Jadi ini ada data nih kayak buat uh, joystick, MIDI controller dan ya, lain-lain lah. Nanti dijelasin kapan-kapan. Ini tuh dibuat bikin apalah ini, liquid black ini ya, black and white ini ya. Oke, dan terus 3D-nya ini yang tahu kan, yang ya 3D-nya ini yang ada rantai sama lingkaran-lingkaran ini. Nah, 2D-nya tuh buat jadiin background gitu ya di sini ya. Terus ini ada Final FX tuh bisa kayak buat naruh ya efek kayak kalau misalnya audio reaktif gitu-gitu. Oke, balik ke file tutorial ngeboots. Terus sebelah kanan ini ada control panel gitu katanya sih. Maksudnya kayak penamaannya. Bener gak sih? Bentar lo, cek dulu. Cek. Ya, control panel sama interface. Oke. Jadi ini editor di control panel. Di control panel ini ada properties buat pilih language. Kayak tergantung ini ya, tergantung API GPU dan dari brand masing-masing gitu ya. Kayak kalau ini kan ada ini rendernya Apple M2 gitu ya, kayak versi native-nya pakai metal gitu ya, cuma bisa running OpenGL juga. Beda lagi sama Nvidia dan AMD dan ya. Ini enable atau enggak itu maksudnya pass-nya ini sama contrengan yang di atas ini sama yang di bawah sini ya. Terus ini resolusinya bisa diatur. Nah ini kan, jadi buat ngatur resolusinya, ini clear colornya itu apa warnanya, alpha juga bisa 0 gitu ya, jadi kayak transparan. Nanti kita bahas bersama. Terus ini bisa kasih komen ya, kayak autornya siapa gitu, kayak misalnya kayak ini aku Louis gitu ya, terus komennya kayak Hashum gitu ya. Oke lah. Nah terus jadi show after rolling, jadi kayak tiap kali buka buka file ini itu nanti ada note-nya gitu ya. Coba misalnya kayak kita open recently, nah dia muncul mulu gitu kan, kayak Louis Hashum gitu ya. Oke. Terus audio source-nya itu bisa via ya audio. Ini kan ada kok ada ND audio, external microphone sama loopback audio gitu ya. Terus outputnya juga bisa pilih outputnya karena dia bisa ngeplay audio sekarang internally.
Terus ini drivernya gitu. Kalau mungkin aku nggak tahu sih, belum pernah nyoba. Kalau ada audio interface mungkin ada driver lainnya gitu. Input channelnya 2, ini sample rate-nya tinggal dipilih. Terus ya latency-nya berdasarkan berapa sampel gitu ya. Create MIDI input. Nanti sini kalau colokin MIDI controller muncul sini. Ini evolutionnya tuh buat ngerunning shadernya tuh kayak immediate pas kita selesai ngetik, atau kayak manual. Kalau manual berarti kayak command R dulu atau F5 gitu ya buat nge-run gitu, atau delay jadi kayak di compile otomatis, tapi kayak setelah 1 detik selesai ngetik gitu. Enak sih immediate ya, nggak ada problem sih sejauh ini, kecuali kayak salah tulis value yang gede atau yang terlalu kecil atau. Terus ini scaling, fit, fill, stretch. Ini mungkin kalian ngerti dari kalau setup wallpaper gitu ya. Fit itu ya berarti dia fit di tengah display yang kita punya, walaupun rasionya beda. Kalau fill itu ya berarti terisi. Kalau stretch itu dipaksain. Kalau rasionya beda ya di stretch gitu aja. Dan kalau center tuh dia misalnya resolusinya lebih kecil dari monitor kita, ya udah dia munculnya beneran real kecil. Jadi maksudnya kayak di tengah, dan dia nggak ngefill dan nggak ngefit gitu loh, tapi dia kayak real size nya aja gitu. Dan kalau lebih gede ya dia keluar frame gitu. Filter ini linear nearest, ini buat nge-sample anti aliasing ya basically. Ini anti aliasing beda lagi. Linear ini kayak nge-sample tetangganya gitu ya. Aduh, ini penjelasannya panjang lagi. Jadi kayak kalau Photoshop bisa cari sendiri deh filter Photoshop gitu ya. Kayak kalau nearest itu jadi kayak pixelated gitu, karena dia cuman nearest neighbor gitu ya. Kalau linear ini ya dia ngambil sampel dari sebelah-sebelahnya, jadi dia kayak lebih smooth lah gitu. Anti aliasing juga gitu sama. Anyway, ini ada external display, bisa di output, nanti dia ada window terpisah gitu. Sama ini ada scalingnya juga, sama kayak ini penjelasannya. Terus dia ada juga local sharing. Kalau di Windows ini pakai Spout, kalau di Mac pakai Siphon. Dan ini juga kapan-kapan aku jelasin. Editor size gitu ya, coba lihat sendiri buat ngatur size editor gitu ya. Jadi gede-kecilin kan ini kelihatannya. Ya, ini seru interface scale. Nih aku bikin 2 karena mau bikin buat tutorial, takutnya nggak kelihatan gitu ya. Sebenarnya bisa 1 atau 1,25 gitu ya. Ya. Oke, terus ke bawah-bawah ini ada frame resolution. Ini basically sebenarnya yang time, resolution, mouse, spectrum itu buat ini. Kelihatan nggak mouse? Buat tetes ini buat uniform, cuma dia taruhnya di project. Terus kalau kita ada di pas ini juga pembahasannya panjang ya. Ada kayak tipe primitif kayak quadrilateral tuh ya sebenarnya persegi gitu ya. Ini buat namain tabnya gitu ya. Bisa kayak berubah angka juga, bisa nggak? Nah ya itu kayak gitu ya, berubah ya namanya. Oke. Oke, ini view precision juga. Ini sebenarnya bisa di otak atik pakai mouse sambil klik shift. Cuman kayak untuk sekarang nggak penting, bisa di reset dulu. Ya terus ada color, ada depth ini alpha. Terus di shader stage ini buat naruh tekstur ya, sama variable lain yang basically di attach ke satu tab ini aja gitu. Oke, itu dulu. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan atau apa tinggal komen aja ya, kayak yang belum dijelasin gitu ya. Dan juga sebenarnya ini sekalian ngisi waktu gitu ya, biar 10 menit, karena katanya kalau di bawah 10 menit itu videonya nggak
monetize gitu. Kelihatan banget mau cari untungnya. Ya udahlah, ini udah 10 menit ya, bye bye.